Negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan atau kesultanan yang beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei yang memiliki lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Jumlah penduduk pada tahun 2019, total populasi tercatat 459.500 orang, terdiri dari 244.500 laki-laki dan 215.000 perempuan. Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei berjumlah 331.800 orang dan sisanya terdiri dari warga negara asing, dengan 33.500 orang berstatus permanent resident dan 94.200 orang berstatus temporary resident. Struktur usia terbagi atas beberapa kelompok, yaitu umur 0-14 tahun berjumlah 94.600 orang, umur 15-24 berjumlah 80.500 orang, umur 25-54 berjumlah 224.100 orang, umur 55-64 38.100 orang, 65 ke atas berjumlah 22.200 orang. Sistem pemerintahan monarki yang bersendikan ajaran Islam menurut golongan ahli sunnah wal jamaah. Suku bangsa atau etnis terdiri dari 202.200 orang ras Melayu, 47.200 keturunan Cina, dan 110.100 berlatar belakang suku Kedayan, Tutong, Belait, Bisaya, Dusam, dan Marut, serta lainnya. Letak geografi Brunei Darussalam. Lokasi geografis berada pada posisi 114,04 dan 114,23 bujur timur serta 4,0 dan 5,05 lintang utara. Brunei Darussalam terletak di barat laut pantai utara Kalimantan, 442 km di sebelah utara ekuator atau Khatulistiwa. Wilayahnya berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, kecuali di utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei terpisah oleh wilayah Sarawak, Malaysia, yaitu Limbang. Kemudian ada wilayah terbagi dalam 4 distrik setingkat provinsi, yaitu Distrik Brunei Muara, Distrik Tutong, Distrik Belait, dan Distrik Temburong. Tiap distrik dipimpin oleh pegawai daerah yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri setingkat direktur di kementerian dan tidak dipilih oleh rakyat di distrik terkait. Seluruh kebijakan ditentukan oleh pusat atau dari melalui Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada iklim. Khatulistiwa dengan suhu cenderung seragam berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 82% dan hujan turun rata-rata 4.000 mm per tahun, sementara di Temburong dan daerah lainnya rata-rata 2.400 mm sampai 2.990 mm per tahun. Hukum yang berlaku. Sistem hukum di Brunei Darussalam berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem syariah untuk kaum Islam. Pada tahun 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah pada tahun 2013. Hukum di Brunei terdiri dari konstitusi, statuta, dan legislasi tambahan, hukum Islam, hukum perkara atau presiden yudisial, dan hukum Inggris. Sejak 1962, Brunei telah diperintah di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislasi yang besar dan selama keadaan darurat, Sultan dapat meloloskan undang-undang yang dianggapnya oleh perintah darurat. Tidak ada judicial review atas tindakannya. Kemudian pada bidang ekonomi, pertumbuhan Gross Domestic Product atau GDP Brunei Darussalam sebesar 0,5% pada 3 tahun 2020. GDP terakhir diestimasi sebesar BND 3,97 miliar di tahun 2020, mengalami penurunan berbanding tahun 2019 sebanyak BND 4,3 miliar.
Kemudian ada income per kapita. Income per kapita pada tahun 2019 sebesar 41,61 dolar Brunei. Sementara pada tahun 2018 sebesar 41.622 dolar Brunei. Kemudian yang terakhir ada komoditas ekspor. Pada periode bulan Oktober tahun 2020, pemerintah Brunei Darussalam telah mengekspor crude oil sebesar BND 141,5 juta dan liquefied natural gas senilai BND 173,1 juta. Minyak dan gas merupakan komoditi ekspor terbesar Brunei Darussalam, mencapai 95% dari total ekspor. Ekspor lainnya yang besar adalah mineral fuel, peralatan mesin dan transportasi, dan e-mills. Tujuan ekspor utama Brunei Darussalam adalah Jepang, diikuti oleh RT, Thailand, Republik Korea. Kemudian ada sistem pendidikan. Pemerintah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Islam Beraja dalam kurikulum sekolah, peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional atau kejurusan dan teknik. Jenjang pendidikan di Brunei terdiri dari 7 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun menengah atas, dan 2 tahun masa prakuliah. Memiliki nilai indeks pendidikan alias EDI sebesar 0,703, Brunei Darussalam menempati posisi 30 di dunia dan posisi kedua di Asia Tenggara. Pemerintah di Brunei menanggung semua biaya pendidikan, termasuk biaya penginapan, makanan, buku, dan transportasi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Kemudian kebudayaan. Komposisi masyarakat Brunei Darussalam yaitu Melayu 65,7%, Tionghoa 10,3%, lain-lain 24% pada tahun 2016. Dengan agama yang dianut yaitu Muslim sebagian, agama resmi 78,8%, Kristen 8,7%, Buddha 7,8%, dan 4,7% yang lain, termasuk kepercayaan lama. Oleh sebab itu, sistem kebudayaan ini di negara Brunei berkiblat pada Islam dengan pengaruh dari budaya Melayu. Kemudian pada bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan, angkatan bersenjata kedua negara telah secara berkala melakukan latihan bersama. Pimpinan angkatan bersenjata saling melakukan kunjungan dan saling mengirimkan personil untuk mengikuti kursus atau pelatihan militer. Baiklah, dari apa yang telah saya paparkan tadi dapat saya simpulkan bahwa Brunei diklasifikasikan sebagai negara maju karena memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki penduduk domestik bruto HANN per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Ekonomi Brunei bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.